Pak Sunar, bagaimana tanggapan PNM mengenai rencana OJK mengatur lebih rinci perihal kemudahan akses pembiayaan terhadap UMKM yang berlaku juga untuk perusahaan pembiayaan non-bank? Ya, pada dasarnya kita ikut mendukung rancangan tersebut karena ini akan membawa angin segar bagi pelaku UMKM, terutama di PNM yang menyasar pada masyarakat bawah atau ekonomi bawah yang kita sebut pelaku usaha ultramikro. Baik, sebagian bagian dari holding ultramikro dan juga perusahaan yang memiliki core bisnis di UMKM, bagaimana PNM menilai tren peluang dengan adanya aturan ini? Ya, tentunya peluang sangat besar karena kita menurut Kementerian Koperasi dan UKM terdapat lebih dari 65 juta pelaku UMKM dan ini merupakan potensi yang sangat besar bagi kita semua untuk bisa menumbuhkan pelaku UMKM dan PNM yang dalam hal ini menyasar kepada masyarakat atau ibu-ibu perempuan prasejahtera. Tentu ini merupakan tantangan yang besar karena selain kita menyasar kepada pelaku-pelaku usaha baru, kita juga punya misi untuk bisa menaik kelaskan mereka sehingga pertumbuhan pembiayaan UMKM bisa akan lebih meningkat. Baik, lalu bagaimana dengan tantangannya? Sebesar apa Bapak melihat tantangan yang tumbuh dari sini? Ya, tentu sekarang sudah musim digitalisasi, otomatisasi, PNM selalu bersiap diri dalam rangka mendigitalisasikan semua proses bisnis kita. Jadi tentu kompetitor dan pelaku lembaga jasa keuangan dalam hal ini selalu ingin memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu kita juga tertantang untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi pelaku UMKM. Dengan digitalisasi yang sekarang terus berproses di PNM, kita yakin bahwa layanan yang kita berikan bisa memenuhi harapan pelaku usaha mikro, dalam hal ini dalam kecepatan proses pembiayaan tentunya. Baik, memang kita sudah memasuki era digitalisasi, tapi kita juga harus tetap mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang unbankable ini merupakan yang keempat terbesar di dunia. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan untuk PNM? Ya, kita punya program yang namanya pengembangan kapasitas usaha. Dan ini menjadi uniqueness dari PNM. Dalam pengembangan kapasitas usaha itulah kita memberikan yang namanya banyak literasi, termasuk literasi keuangan. Nah, dengan masyarakat Indonesia yang masih banyak belum mengenal tentang produk-produk keuangan, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bisa memberikan literasi keuangan lebih baik, karena pada tahun lalu saja tidak kurang dari 15.000 event pendampingan yang sudah kita lakukan yang mencakup lebih dari 1 juta nasabah PNM yang ikut dalam program literasi keuangan. Baik, jika melihat selama semester 1 2024 seperti apa tren penyaluran dan pertumbuhan pembiayaan di semua lini bisnis PNM? Ya, pada semester 1 2024 pembiayaan kita mengalami pertumbuhan sebanyak 8% atau mendekati 49,2 triliun dibandingkan dengan tahun lalu, Juni tahun lalu yang 45,5 triliun. Jadi dari sisi perkembangan tumbuhan kita masih positif ya, di atas rata-rata industri yang di UMKM kita tahu bahwa di semester 1 tidak lebih dari double digit lah pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pertumbuhan di PNM masih cukup optimis untuk bisa berkembang lagi di semester 2 tahun 2024. Baik, dari pertumbuhan 8% tersebut, wilayah mana yang berkontribusi paling signifikan? Apalagi kalau kita melihat contohnya Mekar atau Ulam, yang mana yang mungkin berkontribusi lebih besar? Kalau lihat dari growth-nya, wilayah Sumatera itu akan mendominasi pertumbuhan pembiayaan di PNM. Tapi kalau dari porsi tetap wilayah
Jawa ini mendominasi jumlah porsi pembiayaan UMKM yang digeluti oleh PNM sesuai dengan density atau jumlah penduduk di suatu pulau. Tapi untuk yang paling besar growth masih ada di wilayah Sumatera. Baik, apakah proyeksi ini juga akan sama hingga akhir 2024? Semester 2 kita harapkan kita bisa menembus pasar-pasar baru di daerah yang belum terlayani, terutama di daerah-daerah rural. Tentu dalam hal ini daerah-daerah yang Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bagian timur juga ini menjadi sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan pembiayaan di PNM. Baik, momentum apa yang diharapkan hingga akhir 2024 terutama untuk di daerah-daerah yang diproyeksi menjadi motor pertumbuhan untuk PNM hingga 2024 berakhir? Ya tentunya produk pembiayaan PNM yang kita harapkan lebih inovatif bisa memberikan solusi bagi pertumbuhan pembiayaan PNM. Dan kita sudah menggunakan data analytics untuk bisa menilai bagaimana tren daripada minat masyarakat dan juga dari sisi implementasi resiko pembiayaan. Baik, di sisi lain kita tahu ada pelemahan daya konsumsi atau daya beli masyarakat. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan untuk PNM dan bagaimana antisipasi yang disiapkan? Ya kalau kita melihat tahun 2020 di mana saat itu ada COVID-19, justru pertumbuhan PNM pada saat 2020 dan terutama di 2021 itu sangat luar biasa. Kita mengalami pertumbuhan tidak kurang dari 40%. Jadi UMKM sebagai memang penggerak ekonomi masyarakat pada masa kelesuan pada masa COVID justru mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kita masih optimis bahwa peranan dari UMKM bisa terus menggerakkan ekonomi masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Semakin